Husnul, ada beberapa tempat. Banyak, emang dia Ada 35 tempat. kecil yang ya sudah dititipin uangnya di Nah, kertas doang kan. iya, paper company. Paper company. Tapi dalam dunia internasional disebutnya sebagai shell company, yang diterjemahkan ke Indonesia sebagai perusahaan cangkang. Nah, sampai di sini kita jadi kelihatan kenapa orang-orang itu pada lari. Ini pernah kejadian di Amerika ketika Obama pusing mencari pemasukan bagi pemerintahnya. Dioper ke Swiss. Pemerintah Swiss dalam hal ini Menteri Keuangannya pernah nolak. Iya. Lalu berdasarkan kesepakatan perjanjian yang punya mereka, turunlah 3 institusi. IRS-nya, Internal Revenue Service-nya, Department of Justice-nya, termasuk FBI-nya. Swiss nggak bisa ngomong apa-apa, sudah turun kayak gini berdasarkan perjanjian itu. Dia terimalah, maka diketahuilah puluhan ribu orang Amerika lari ke Swiss untuk menghindar pajak. Dapatlah Obama duit miliaran US dollar dari situ, pajaknya salah satunya. Gitu ya posisi. Padahal waktu itu Obama cuma dapat hak dari posisi tapering, posisi membiayai krisis keuangan itu cuma 350 miliar. Dari 700 miliar US dollar diambil oleh jatuh ke Bush di era Bush, di era Bush 350, di era Obama 350. Tapi tapering off-nya triliunan. Nah itu menunjuk betapa krisis keuangan yang terjadi kemarin itu besar, luar biasa. Walaupun sekarang juga besar posisinya. Beyond that, di balik itu semuanya adalah gambaran betapa ketika krisis terjadi, bagaimanapun pemerintahan kembali ke negara, ke rakyatnya untuk minta duit. Itu tesis utamanya. Tesisnya ya. Jadi basisnya jadi sebetulnya basis teks ini ya. Jadi cara pandang pemerintah itu ya kayak zaman penjajah itu yang bayar. Kita harus di teks. Nah, itulah yang disebut dengan people bailout. People bailout. Rakyat yang membiayai, rakyat yang menalangi. Mereka pakai bahasa sederhananya. Itu para pebisnis, para pengusaha-pengusaha itu ya kalau dia ngomong bangkrut, rakyat yang berbahaya. Di Amerika pada tahun di Amerika lagi-lagi saya punya bukunya judulnya The Big Fix. Itu sampai menolak betul ya namanya posisi insurance deposit company. Jadi karena dianggap ini sebelum ada itu posisi mereka menganggap cuma rakyat membayar pajak itu hanya dalam rangka menalangi orang-orang kaya. Itu yang terjadi pada posisi Obama juga. Makanya dianggap tapering off-nya, talangannya, dana talangannya, bailout-nya, itu dianggap tidak menyelesaikan masalah. Karena tetap membiayai orang kaya. Membailout-nya. Begitu juga sekarang ini. Makanya Biden mengubah sampai akhirnya rakyat-rakyat itu menerima besar-besaran. Sampai mereka menerima cek. Iya, langsung cek posisinya. Untuk menunjuk bahwa pembiayaan yang keluar dari negara itu tidak jatuh ke orang kaya. Nah, kemudian mungkin kita juga tidak tahu berapa persen. Enggak tahu. Enggak ngerti posisinya. Tapi artinya ada perubahan orientasi kebijakan. Hitungannya untuk terlihat seperti adil ya mereka ini, tapi berbisnis di balik itu kan juga mungkin masih. Nah, muncullah kasus bagaimana orang-orang kaya itu siapa sesungguhnya melakukan penghindaran pajak. Itulah kasus Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers. Jadi memang isu besarnya adalah pada kasus Papers tadi, apakah Panama Papers, apakah Paradise Papers, apakah Pandora Papers adalah tax avoidance. Mereka-mereka yang menghindar dari pajak. Memang gambarannya begitu. Tetapi itu cuma satu isu. Isu lain adalah isu tentang posisi kemudahan dalam posisi untuk investasi. Ya. Jadi dalam rangka bisnis kepentingan itu selalu butuh yang apa sih yang kayak gitu-gitu. Kalau di Indonesia susah. Ya jadi dibutuhkan satu lembaga yang bisa bermanuver secara tepat dalam rangka investasi, maka mereka butuh seperti itu. Contoh sederhananya, perusahaan Indonesia mana yang punya reputasi dan kredibel dalam rangka investasi ke negara lain? Akan gitu misalnya contohnya. Perusahaan Indonesia mana yang punya reputasi dan kredibilitas untuk dibangun perusahaan lain. Contoh sederhana, bank plat merah kita aja dibangun untuk di Malaysia aja susah. Itu berkaitan dengan reputasi, bukan cuma sekedar besar. Itu berkaitan dengan kredibilitas, itu berkaitan dengan politik. Kenapa? Karena sesungguhnya perbankan itu adalah bagian dari public services di bidang keuangan. Sehingga mereka juga memang hati-hati di situ posisinya.
Nah, investasi sama sesungguhnya, bisa dilihat kayak gitu. Nah, jadi artinya ada dua. Pertama adalah soal penghindaran pajak. Yang kedua soal investasi. Yang ketiga soal menikmati apa yang disebut dengan fasilitas perpajakan. Kalau perusahaan asing yang masuk. Contoh sederhana. Anda orang Indonesia, mau berinvestasi di Indonesia. Kalau Anda yang berinvestasi, belum tentu Anda dapat yang namanya tax holiday. Ya. Tapi kalau Anda pergi dulu ke Hong Kong, gitu ya, Anda bangun dulu perusahaan asing, lalu si perusahaan asing, Anda dapat tax holiday. Itu contoh sederhananya. Ya, orang-orang pengambil pajak dan pemain yang harus bayar pajak pinter juga. Iya. Mensiasati seperti itu. Jadi ada persoalan penghindaran pajak, ada persoalan kepentingan investasi, ada persoalan menikmati posisi. Yang dia nggak mau loh, kan gue udah kerja nih, banyak ini dipotong segitu banyaknya kayak gitu kan. Saya informasikan, saya dengar langsung itu dari para konglomerat. Berapa pendapatan perusahaan di Cina? Contoh yang paling mutakhir adalah soal Alipay. Betapa Alipay yang sudah demikian berpengaruh itu akhirnya diambil oleh yang namanya pemerintah. Ada lagi itu yang bukunya orang Cina yang kaya raya itu, perempuan, hilang berapa tahun, terus dia lari, suaminya lari ke Inggris, terus ditelepon tahu-tahu sudah 4 tahun nggak pernah muncul, dia telepon. Nah ini kadang-kadang tidak mempelajari gimana sih sistem itu. Di sana kan nggak bisa, langsung negara ambil alih negara posisinya. Artinya dalam bahasa yang lain posisinya negara tidak boleh disaingi. Itu prinsip di Cina. Di Amerika negara boleh disaingi. Di Indonesia negara boleh disaingi oleh korporasi. Cina nggak boleh. Itu salah satu contohnya tadi posisinya. Itu juga ditanya juga kan, ada yang mempertanyakan. How China lost patience with it, the sudden cancellation of Ant Group's IPO shocks investor at Beijing. Ini isu the Chinese business tycoon. Jadi ini ada berita, the Chinese business tycoon yang dia jadi gini, the Chinese business tycoon revealing the secret of Beijing elite. Ini program di 60 menit di Australia. Jadi dia menulis buku tentang hilangnya istrinya, jadi dia dikejar-kejar kan, dia lari ke Inggris sama anaknya masih kecil. Tapi dia akhirnya cerai sih sama istrinya. Tapi istrinya itu 4 tahun hilang. Siapa namanya? Sampai begitu ya posisi. Hilang kan. Terus dia tanya, apakah ini biasa? Oh iya biasa. Ya biasa di sana, kayak gitu ya. Dihilangkan itu biasa. Desmond Sam namanya, Chinese tycoon who used to be feted at the highest level of the Communist Party. The businessman could do no wrong until 4 years ago when he and his equally prominent ex-wife inexplicably tumbled out of favor. Now Desmond is a pariah of the state, so he has decided to fight back by revealing the many secrets of Chinese elite leaders. Wih, dia fight back ya? Dia nulis buku. Tapi sehari sebelum launching di London, di UK atau di mana itu, ditelepon sama istrinya 4 tahun, tidak pernah komunikasi. Tahu-tahu ditelepon dan dia bilang itu akan harganya mati. Waktu ditanya siapa yang mati, kamu, live gitu ya, live, your life, my life, or our son life. Terus dia jawab? Nggak jawab. Dia telepon dari. Apa artinya? Hebatnya intelijen Cina. Termasuk di Indonesia. Ini sudah saya pernah ingatkan ke 2 menteri, saya bilang. Ini intelijen Cina di Indonesia luar biasa, saya bilang. Kalau intelijen Amerika itu bermain di kelompok menengah ke atas gitu ya. Kalau di intelijen Cina kelompok menengah itu seluruh lapisan dia masuk. Udahlah. Apa poinnya adalah? Ya poinnya. Tadi karena dia pakai contoh Cina, jadi saya mendengarkan cerita 60 Minutes program 60 Minutes-nya Australia. Coba cek aja di program 60 Minutes, The Chinese Business Tycoon Revealing the Secret of Beijing Elite. Itu loh fiskal latar belakangnya, Husnul. Fiskal. Jadi demikian kentalnya kebijakan fiskal itu, dan begitu otoritas tertinggi pada pemerintah adalah
Karena setiap penerikan pajak, setiap pemungutan pajak itu kan atas perintah undang-undang. Undang-undang basisnya konstitusi. Artinya begitu hebatnya kekuasaan pemerintah, otoritas pemerintah dalam rangka penerikan pajak. Karena dia merupakan organik dari konstitusi yang dituangkan ke dalam undang-undang. Artinya sesungguhnya bukan hanya pada revenue-nya, bukan hanya pada penarikannya. Tapi mesti juga harus dikembalikannya itu teorinya begitu sesungguhnya. Nah, begitu kita bicara sampai dengan teori kembalinya, begitulah karena tadi rakyat membiayai konglomerat menikmati posisinya. Apalagi ketika Anda masuk ke dalam tadi Pandora Papers. Posisi di tengah kayak gini ada dua nama. Kalau saya ketika saya nggak usah nuding orang lain, misalnya saya gitu ya. Kalau pada saya waktu itu memang motifnya Panama Papers misalnya, memang dalam rangka tujuan investasi, tidak dalam rangka menghindari pajak. Sehingga ketika diuber asetnya, perusahaan yang dia ada nama saya itu nol asetnya nggak ada. Karena si asing itu tidak kepingin berkontribusi, bekerja sama dengan yang namanya pihak perusahaan dalam negeri yang reputasinya nggak beres. Mendingan lo bangun aja di luar gitu posisinya. Nanti gua kerjasamanya sama lo gitu posisinya. Itu wilayahnya. Pada saatnya sama saya kemudian bergaul dengan lingkungan itu gitu. Bergaul lah kita posisinya. Itu maksudnya. Dan di situ saya tahu siapa-siapa yang ya dapatlah informasi macam-macam. Daftarnya ada kan? Nah ya kita punya posisinya. Ada yang betulan memang betul-betul for the sake of business. Bisnis ya. Bisnis halal. Gitu. Ada juga memang ada yang tadi tax avoidance. Makanya Obama serta merta bilang ya namanya mereka yang ada di tax haven island itu tidak berarti ada pelanggaran. Ya. Nah, pada Paradise Paper ada nama Ratu Elizabeth. Ya kan? Ada nama beberapa orang Indonesia. Posisinya begitu juga Panama. Pada Pandora ketika kita tahu ada nama Luhut Binsar Panjaitan dan ada Airlangga Hartarto, orang indikasinya jelas. Kalau kemarin tidak ada persoalan apakah ini perusahaan aktif atau enggak, lalu kemudian berapa investasinya, berapa asetnya. Sekarang di Pandora Papers itu orang sampai menyelisik sampai seberapa jauh perusahaan ini aktif. Sejak kapan dia aktif? Berapa asetnya? Kemana investasinya sampai kayak gitu? Maka itu memang bisa diakses publik. Sesungguhnya enggak. Jadi hal ya, itu kebocoran, makanya mereka menggunakan yang disebut dengan International Consortium of the Investigative Journalism. Kayak model WikiLeaks gitu. Iya, kayak macam Edward Snowden. Jadi modelnya begitu-gitu. Nah, kalau dalam kerangka itu sesungguhnya muncul apa dong kok gitu peranan PPATK? Transaksinya loh kalau Anda memang mentransfer uang ke tax haven island dalam rangka apa dong? Kan gitu mestinya ya. Iya. Kan mestinya PPATK bisa menjawab. Ada. Dulu katanya wah kita zamannya KPU aja dipikirnya kita punya. Satu, Husnul. Yang kedua, dalam dunia internasional ada ketua PPATK. Saya nggak tahu sekarang siapa. Kalau yang kedua ada yang namanya automatic exchange of information. Jadi sesungguhnya ketika ada orang Indonesia masuk ke tax haven island, apakah itu ke British Virgin Island, apakah itu ke Saint Maurice, apakah itu kemudian ke beberapa negara lain gitu ya, ke Panama atau kemudian ya sebutlah di Amerika atau di Malaysia sekalipun gitu, atau bahkan di Hong Kong misalnya. Itu sesungguhnya PPATK bisa menelusuri. Tapi pada saat yang sama juga automatic exchange of information bisa dipakai. Muncul pertanyaan, loh kan sudah ada kerjasama di antara para pusat pengerjaan analisis transaksi keuangan. Kan sudah ada IOI. Kok masih juga kebocoran ya? Apa tuh artinya? Artinya sesungguhnya ada motif politik di belakang ini. Satu. Yang kedua, ada motif paksaan bahwa sesungguhnya seluruh transaksi keuangan harus dalam pengendalian mereka. Itu pesan politiknya. Karena dia udah nggak punya duit itu tadi juga kan? Nggak juga. Jadi motifnya adalah selain tadi mereka bermaksud mengatur keuangan sedetail-detailnya, sampai akhirnya hanya uang yang sedikit saja yang tidak mereka bisa atur, tapi dalam volume besar mereka yang atur di satu sisi. Di sisi lain mereka juga ingin mengatakan, ini loh ada problematik tersendiri dalam persoalan keuangan. Makanya dimunculkanlah nama Raja Abdullah dari Jordan. Kan motif politik. Bukan sekedar, kenapa dalam cerita Paradise Paper itu cuma sebentar beritanya? Karena ada Ratu Elizabeth. Namanya itu hegemoni. Jadi ngeliatnya sampai kayak gitu, Husnul. Nah, sekarang Abdullah ini dia karena dia lawan politik. Iya, jadi hegemoni kapitalisme. Artinya kalau kita mau balik dalam kerangka itu gitu ya. Tadi tesisnya menjadi sebagai dialog penutup kita, Husnul. Ketemulah willingness to pay, capacity to pay, ya kan? Ketemulah
Jadi rakyat yang nggak punya duit, Iya. tapi dia sebetulnya mau bayar pajak, Iya. duitnya Nggak ada. Nah, dipaksa dia akhirnya lewat PPN, walaupun posisinya cuma belanja permen. Nah, yang menarik ke depan, ada sektor-sektor yang lain, sembako, pendidikan dan kesehatan akan dipajakin Husnu di Indonesia. Kesehatan Dipajakin, Padahal pendidikan, negara kesehatan. tidak menyediakan itu kan sebenarnya sebagai masyarakat kita wajib negara melayani. Nah, disitulah sesungguhnya menurut saya adalah tidak fair ketika rakyat dibebani tanpa lebih dahulu memastikan mana sesungguhnya yang merupakan public services, mana yang sesungguhnya merupakan public goods. Dan itu kuasi. penting. Iya, dan kuasinya. Jadi artinya selama pemerintah tidak menerapkan itu, tapi yang muncul adalah soal kewajiban-kewajibannya tanpa kejelasan haknya posisinya, maka sesungguhnya tidak adil. Kembali ke prinsip perpajakan. Anda tidak layak, Anda tidak memenuhi keadilan. Pemerintah menarik dana dari rakyat, Ya. kemudian dia seenaknya saja sebetulnya mengatur proyek-proyek negara, gitu ya, atas nama negara, atas nama legitimasi hasil pemilu. Mereka kemudian menggunakan untuk proyek-proyek yang sebetulnya itu tidak berhubungan dengan public services, membayar pajak. Iya, pembayar pajak, betul sekali. Kan kayak gitu. Iya. Nah, contohnya apa? Mestinya Anda tidak bangun jalan tol, Anda mestinya bangun jalan umum. Saya selalu ngomong sama mahasiswa saya. Gitu. Punya mobil enggak? Enggak. Naik motor. Emang bisa naik motor masuk jalan? Nggak bisa. Saya terus terang Husnu, saya bilang sama Anda. Ketika dibangun jalan tol dari double track ke bandara. Gagas saya saat itu, sampai saya bertarung kenceng gitu dengan beberapa kelompok, gagas saya adalah double track kereta api. Dan Dirjen Kereta Apian waktu itu sudah bicara bahkan di media bahwa ini lebih murah dan lebih layak daripada kemudian Anda ngebangun double track jalan tol. Itu ke bandara, ke Cengkareng. Begitu juga misalnya kalau kita bangun jalan tol di Sumatera, lintas Sumatera. Kenapa Anda nggak bikin double track dari Banda Aceh ke Lampung? Wah, itu dahsyat itu. Nah, pada saat yang sama, sebetulnya ada kekuatan bisnis otomotif. Namanya industri moda transportasi. Mereka lebih suka menggunakan moda transportasi yang jalan tol dibandingkan penggunaan misalnya kereta yang itu tahan lama dan lebih murah Kenapa jalan tol? Karena berarti Anda sedang ekspansi pasar. Pada saat yang sama kalau Anda bilang logikanya begitu, itu artinya Anda bersedia didikte oleh kekuatan industri moda transportasi. Seperti di Jakarta kan, pada akhirnya kemudian diberesin kereta apinya dan sebagainya. Karena kita selalu, ini model gaya Amerika juga sih, private lead to public. Jadi kelompok pebisnis, kelompok privat, kemudian yang mengatur negara dalam konteks neoliberal sebetulnya. Aku tuh kadang-kadang takut karena kalau kita baca beberapa hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya pelaku pemungut pajak diazab di neraka. Ini dari hadis riwayat Ahmad nomor 4 109 Abu Daud dan kitab Al-Hikmah Imarah nomor 7. Terus juga Abu Daud 2. Tadi Ahmad ya sama Abu Daud ya. Ahmad ya. Ahmad, terus ini dari Abu Daud Daud. Ini Abu Daud lagi. La yadkhulul jannata shahibul maksim. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Aku lagi mikir-mikir, kan saya selalu bertanya kepada Bang Nursi, Bang, ada nggak sih alternatif lain di dalam konteks mencari government revenue yang tidak terus-menerus kita bergulat dengan urusan pajak, tapi juga kalau negara ini sebetulnya kaya resources, cukup kalau diurus dengan baik untuk kehidupan bangsa dan negara. Ya. Nah, sementara kebutuhan-kebutuhan yang kita bahas waktu itu kan kita bayar zakat, sedekah, wakaf. Nah, ini kan menteri kita juga ngomongin kan, katanya akan mengumpulkan wakaf juga. Sistemnya mau diambil, tapi kemudian ya kewajiban kita mau dipaksain, tapi tidak dikembalikan lagi. Nah, kadang-kadang saya tuh mikir bagaimana sebetulnya kalau kita hubungkan antara pemikiran
pemikiran kebijakan fiskal ala Barat kayak gitu ya, dengan yang sebetulnya kita sedang pikirkan bagaimana caranya kita berbangsa dan bernegara yang tidak kemudian akhirnya kan ketidakadilan, rakyat membayar, konglomerat menikmati. Nah ini kan sebetulnya sistem ini sudah jelas terlihat, terbukti ketidakadilan. Iya. Itu gimana? Yang pertama soal struktur hak miliknya dulu. Ya. Jadi dalam Islam tidak boleh ada satu gelintir orang, segelintir kelompok menguasai sumber daya itu sampai demikian besarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kepemilikan individu. Jadi struktur di Islam itu dikenal 4 struktur. Struktur milik negara, struktur milik yang namanya umum, struktur milik tunggu dulu. Ada kelompok masyarakat namanya. Masyarakat ya? Ya, masyarakat di sini termasuk perusahaan posisinya. Lalu berikutnya individu. Ini malnya dulu diberesin. Jadi yang disebut dengan harta kekayaan, struktur harta kekayaan diberesin dulu di situ. Nah, ini kita berantakan. Yang kedua, tidak boleh ada riba. Bang, yang umum sama yang masyarakat tadi itu apa? Beda. Kalau yang di masyarakat umum tuh bisa publik yang punya dan dalam rangka pendayagunaan publik posisinya. Tapi kalau yang masyarakat itu bisa jadi korporasi. Individu juga. Iya, korporasi. Jadi artinya pada struktur itu. Ini saya tulis di dalam sebuah buku Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Islam. Sebetulnya sejauh mana kayak gitu kan di dalam konteks. Itu satu. Yang kedua tadi. Satu isu tentang harta. Iya, isu harta kepemilikan harta. Yang kedua tadi tidak boleh ada riba. Berhenti dulu ribanya. Artinya berhutang itu hanya betul-betul dalam rangka sangat darurat gitu dan melahirkan aset. Saya tanya sama Husnul. Kita punya hutang, katakan kereta api cepat kita utang ya. Utang. Oh, tapi pertanyaannya itu harganya layak apa enggak? Nggak usah itu saya. Yang ramai itu dulu pembangunan jalan di kita ya, Jakarta ini apa? Flyover. Iya. Ternyata di dunia itu yang paling murah itu cuma sekitar berapa? 80 miliar. Iya. Kita 1, sekian triliun. Jadi acap kali saya pernah diejek oleh salah satu Kumsalam. Saya posisinya pernah diejek oleh salah satu kelompok gitu. Ejekannya adalah Indonesia memang serba berani beli mahal katanya. Kalau mahal memang kualitinya bagus. Enggak. Ini enggak, tidak dalam rangka Jadi itu. hanya karena Mahalnya. Tapi poinnya adalah soal mahal karena nanti leverage-nya Iya. atau berapa potongan yang kemudian masuk ke kantong kan itu kan. Poinnya itu, Pak. Makanya tadi tidak balik ke masyarakat dengan baik. Jadi tadi soal harta milik, soal riba tadi, lalu yang paling penting tadi memisahkan mana yang public goods, mana yang commercial goods, mana yang public services, mana yang kemudian commercial services dan mana yang kuasi. Ini nggak ada. Kalau Islam harus dipisahkan itu tegas sekali. Yang ketiga kayak gitu tuh posisinya. Nah berikutnya tidak ada perpajakan. Yang ada adalah amil. Tapi jangan salah. Kalau orang Islam ke dalam konsep ya At-Taubah 60, kalau Anda tanya dalam perspektif Islam, sesungguhnya amil boleh sampai dengan 12,5% paling optimal. Jadi sesungguhnya boleh saja levelnya sampai dengan 12,5%, lebih melampaui dari pajak sistem itu. Tetapi ada tetapinya, dia harus optimalnya bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Dan kalau terjadi yang namanya pencurian, potong tangan. Jadi sudah mengambil 12% nggak bisa. Iya posisinya. Itu. Nah berikutnya boleh cetak uang. Basisnya dalam rangka mengatasi kemiskinan, dalam rangka mengatasi pengangguran. Jadi ya, contohnya, contohnya Umar Abdul Aziz ya, posisinya. Dia cuma 2 tahun. Iya, tapi selesai semuanya. Gitu. Sampai nggak bisa lagi membayar kepentingan zakat, sedekah, zakat dan sebagainya di negaranya sendiri. Kalau Anda bikin perbandingan lebih dalam, saya punya 9 variabel khusus. Nanti kita bahas khusus. Boleh. Supaya paling tidak kita nggak cuma perspektif di dalam konteks itu, tapi sebetulnya ada kontestasi pemikiran. Saya kasih nanti ke Anda, boleh saya kasih? Ya, oke. Nanti kita berikutnya lebih khusus, karena kan memang kita bicara yang tadi ya harta kekayaan tadi, kepemilikan individu seperti apa dan sebagainya. Karena ini menarik dan itu
langsung berhubungan dengan rakyat kita. Iya, okay. Supaya rakyat juga paham. Tahu, ya. Oke. Okay. Pembelajaran ekonominya kayak gimana? Iya. Oke. Okay. Wajib itu, Bang. Oke. Deal. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi balik lagi Pandora tadi gimana? Nah, kalau kembali lagi ke Pandora, posisinya karena tadi penghindaran pajak, kepentingan investasi, kepentingan memanfaatkan kelemahan birokrasi perpajakan, administrasi, dan kebijakan tadi. Atau kong kali kong justru. Itu saya tidak tahu posisinya pada segitu. Kalau Pandora. Nah, di Indonesia dalam konstruksi ini pembelajaran saya bukan pembelajaran biasa, Husnul. Makanya nama saya di Panama Papers. Saya kebetulan melakukan kajian itu sejak awal tahun 2000. Sesungguhnya ketika dibalikan ke dalam konstruksi misalnya tax amnesty, saya pernah bilang begini sama Wakil Menteri Keuangan, tapi bukan Menteri Keuangan yang sekarang. Kenapa Anda nggak menetapkan lebih dahulu tentang kejahatan-kejahatan perpajakan itu? Kenapa Anda langsung memberikan amnesti dengan cara tarik-tarik tertentu gitu loh? Kejahatannya apa? Kemudian dia dimaafkan yang mana? Dan dia harus bayarnya apa? Kan harus jelas. Satu. Yang kedua lebih dahsyat lagi, Husnul. Bagaimana mungkin kejahatan perpajakan yang terus-menerus tetap berjalan Anda biarkan dan kemudian Anda membicara tentang tax amnesty? Itu kejadian gitu. Itu yang jadi artinya sesungguhnya ketika tax amnesty muncul dan pada saat yang sama Pandora muncul, dia cuma sekedar menggambarkan ini orang Indonesia sesungguhnya tidak menyelesaikan akar masalah perpajakan. Gitu. Jadi selalu cuma fashion ya. Jadi nambal kalau orang itu kan kita cuma nambal-nambal. Anda berkosmetik aja. Kosmetik saja. Gitu. Itulah mesti tahu konstruksinya kayak gitu. Nah, saya bilang sesungguhnya kalau pemerintahan mau, saya bilang bukan pemerintah ya, kalau pemerintahan mau memang bicara soal itu, maka ini berhubungan dengan utang luar negeri, investasi asing, dan perdagangan bebas pada hakikatnya adalah 5I. Investasi. Jadi ada intimidasi. Ada invasi. Ada intervensi. Dan akhirnya inflasi. Iya, ada infiltrasi, lalu kemudian ada inflasi. Suka tidak suka ada di situ. Nah, sepanjang akhirnya beban pajak dinaikkan kalau inflasi. Kalau sebegitu. Ekonomi melambat terus. Saya terus terang ada satu peristiwa yang menurut saya dalam pengalaman saya pribadi gitu ya. Menyedihkan. Sudah jelas dia pelaku kejahatan perpajakan, tapi pada yang bersangkutan justru satu kekuatan politik mengemis untuk ketemu yang bersangkutan gitu. Ya itu karena kita selalu itu. Saya sedih ngelihatnya. Apa namanya? Mental apa? Mental janitor. Kan pernah kan dulu kita bicara mental apa kayak gitu. Jadi ada leaders, ada fighters, ada managers, ada operators, dan terakhir ada janitor. Dan itu mental yang itu tadi. Padahal tangan di bawah lebih buruk dibandingkan tangan yang memberi. Jangan begitu. Makanya tadi 5I, Husnul. Jadi sadari dulu apa artinya beyond the fiscal policy itu sesungguhnya return to your dignity. Tuh orang lupa tuh. Jadi kebijakan fiskal itu ya. Di balik kebijakan fiskal itu sesungguhnya itu soal martabat Anda. Martabat. Itu yang orang tidak paham. Dan martabat bangsa. Martabat bangsa sesungguhnya. Karena dia berkaitan dengan investasi, dia berkaitan dengan yang namanya utang luar negeri, dia berkaitan dengan yang namanya perdagangan bebas. Jadi yang dulu punya 11.000 gimana itu? Apalagi sampai ke situ. Saya kira gitu, Husnul. Makasih Bang Nursi, luar biasa dalam konteks itu pemirsa. Banyak pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Nursi dan tentu saja juga banyak pertanyaan ya. Tapi insya Allah nanti kita masih melanjutkan lagi dengan pemahaman yang ada, yang lain sebetulnya. Dalam perspektif Islam. Karena dianggapnya kayak gini-gini seperti cuma satu jalur aja. Padahal sebetulnya ada banyak pilihan. Banyak sekali. Dan terutama sebagai Muslim tentu saja kita ingin juga membongkar kayak gitu ya. Jadi bagaimana bukan membongkar, mempelajari. Anda percaya nggak bagaimana Taliban 20 tahun bertahan dan tetap menang? Bagaimana dia hidup? Oh, itu dahsyat. Jadi kalau ngomongin Taliban ada lagi. Sekarang yang dilihat cuma propaganda urusan perempuan 20 tahun. Wih, bertahan. Amerika dan sekutunya berada di sana. Berapa anak-anak yang dibunuh? Berapa anak-anak yang disodoni? Berapa ibu-ibu yang kehilangan suaminya? Berapa ibu-ibu yang dan anak-anak yang cacat
cacat karena permanen. bom dan sebagainya. Cuma bicara tentang sekarang isu tentang perempuan pakai jilbab atau tidak kayak gitu ya. Bukannya itu nggak penting, tapi kemudian kita salah di dalam membaca yang namanya apa yang terjadi. Makanya saya bilang tunggulah apa yang terjadi, kita lihat, kita nanti pahami. Kalau saya nggak nunggu, saya sudah punya kajian sendiri soal itu. Karena saya sudah bicara di ceramah saya di mana-mana bicara tentang perang Amerika pasti. Yes. Gitu. Maksudnya saya kadang-kadang kan kita menunggu supaya kadang-kadang kan dengan teknologi yang luar biasa sekarang ini kan dipikirnya cuma itu saja, dia lupa itu juga bagian dari propaganda. Kan begitu. Jadi begitu ya teman-teman semuanya, pemirsa IC Trilso, ikuti terus program-program kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau salah tentu saja kita mohon maaf. Dan yang baik-baik itu pasti dari Allah. Amin. Dan yang salah-salah itu ya dari kita. Mohon maaf. Kita selalu mohon maaf. Maghfirah. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Sampai di sini.